Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 58. Aku terima segalanya. Bangun sayang, ucap Ervan yang mencium bibir istrinya. Darlin tersenyum saat merasakan bibir lembut yang menyentuh bibirnya. Darlin sedikit menggigit bibir bawahnya saat merasakan mimpi indahnya. Sayang, bangun, ucap Ervan yang kembali mencium bibir istrinya. Darlin kembali menggigit-gigit bibir bawahnya dengan wajah yang tersenyum. Kalau nggak mau bangun, ini bibirnya abang gigit ya, ucap Ervan yang tersenyum saat melihat sikap istrinya yang terlihat begitu sangat menggemaskan. Darlin membuka matanya yang begitu sangat berat ketika mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya. Darlin sangat kaget ketika melihat wajah suaminya yang saat ini menatapnya. Kenapa kaget gitu, ucap Ervan. Tadi Darlin kirain kalau Darlin lagi mimpi, serasa ada yang cium-cium bibir Darlin, ucapnya yang tersenyum malu. Darlin tersenyum ketika mengingat bahwa saat ini ia sudah tidur bersama dengan suaminya. Kok bisa berpikir itu mimpi? Apa nggak terasa kalau tadi itu beneran? Ucap Ervan menatap wajah istrinya. Soalnya Darlin merasa kalau saat ini Darlin masih mimpi, ucapnya. Apa perlu abang lakuin yang semalam lagi, biar yakin ini enggak mimpi, ucap Ervan dengan sengaja menggoda istrinya. Darlin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Nanti kalau udah nggak sakit baru boleh review ulang, ucapnya yang tersenyum malu. Ervan tertawa mendengar ucapan istrinya. Semalam ceritanya langsung cair dalam sehari. Sekarang ceritanya review ulang, ucap Ervan. Darlin tertawa dan menutup wajahnya. Itu kan karena abang, ucapnya sedikit mencubit pinggang suaminya. Kenapa abang? Tanya Ervan. Karena abang bilang proses satu kali langsung jadi, ucapnya yang mengingat obrolannya semalam. Ervan tersenyum dan mengusap perut istrinya. Enggak sabar nunggu ada isinya, ucapnya. Darlin dia memandang wajah suaminya, bila sedikit menggigit bibir bawahnya saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Kenapa? Tanya Ervan. Hamil itu enak enggak bang? Tanyanya. Ervan memandang istrinya dan mengerutkan keningnya. Pria itu tampak berpikir saat mendengar ucapan istrinya. Enggak tahu, tapi banyak ibu-ibu yang suka hamil, ucapnya. Tahu dari mana ibu-ibu itu suka hamil, ucap Darlin. Soalnya tiap ketemu hamil terus, ucap Ervan. Apa ibu-ibu itu enggak KB? Tanya Darlin. Sepertinya sih KB, cuma yaitu KB-nya itu salah persepsi, ucapnya. Salah persepsi gimana? Tanya Darlin. Anjuran pemerintah itu masuk KB, nah sama si bapak-bapak malah masuk KB, ucap Ervan yang membuat istrinya tertawa. KB-nya beda persepsi, yang KB dimaksud pemerintah itu keluarga berencana, bukan dimasukin semuanya, ucap Darlin yang dalam bahasa Jawa masuk KB berarti masuk semua. Nah, si bapak-bapak beranggapan lain, ucap Ervan. Apa si bapak-bapaknya terlalu jujur ya bang, ucapnya. Iya, sepertinya sih bapak-bapaknya terlalu jujur, ucap Ervan. Tapi apa emang bisa bang dimasukin semua seperti itu? Tanya Darlin dengan wajah yang merah saat pikirannya membayangkan hal tersebut. Ervan tertawa dan menggelengkan kepalanya. Ya nggak bisa lah, itu cuma cerita humor aja, ucapnya. Abang dapat cerita itu dari mana? Tanya Darlin. Ya dari cerita-cerita lucu yang mahasiswa kedokteran ngasih penyuluhan, ucapnya. Bentar lagi azan, kita sholat ya, ucap Ervan. Darlin menganggukkan kepalanya. Ia kemudian duduk dari tempat berbaringnya. Semalam gak ngapa-ngapain ya bang, jadi boleh langsung wudhu, ucapnya.
Darlin sangat malas untuk mandi. Ervan menganggukkan kepalanya. Iya, langsung wudhu aja, abang mandi sebentar, ucapnya. Iya, jawab Darlin yang kemudian menutup mulutnya ketika ia menguap menahan rasa kantuknya. Ervan membuka pakaiannya dan melingkarkan handuk di pinggangnya. Pria itu berjalan menuju ke kamar mandi, namun ia membalikkan badannya dan mendekati istrinya yang duduk di atas tempat tidur. Kenapa balik lagi? Tanya Darlin yang sedikit mengangkat kepalanya. Lupa dek, ucapnya. Lupa apa? Tanya Darlin. Ervan mencium bibir istrinya. Lupa cium, ucapnya yang kemudian tersenyum dan pergi meninggalkan istrinya. Ia masih diam memandangnya. Darlin beranjak dari duduknya dan mempersiapkan perlengkapan sholat yang akan dipakai oleh suaminya. Ia meletakkan perlengkapan sholat tersebut di atas tempat tidur. Darlin duduk di atas tempat tidur dengan menjuntaikan kakinya di lantai. Diambilnya tali pengikat rambutnya dan mengikat tali rambut itu di rambutnya. Darlin wudhu sebentar bang, ucap Darlin ketika suaminya sudah keluar dari dalam kamar mandi. Iya sayang, mau abang gendong ke kamar mandinya? Tanya Ervan. Nggak usah, Darlin jalan sendiri aja pelan-pelan, ucapnya. Apa masih sakit? Tanya Ervan. Iya bang, masih, jawab Darlin sedikit meringis. Kalau nggak bisa jalan ke kamar mandi, abang yang gendong, ucap Ervan. Darlin nanti kemanjaan kalau kayak gitu, ucapnya. Abang tanggung jawab dek, abang udah buat adek sakit, jadi abang bersedia gendong adek kemana-mana bila adek nggak sanggup jalan, ucap Ervan yang membuat wajah istrinya memerah. Ervan tahu bila istrinya sakit karena ulahnya. Nggak usah, Darlin jalan sendiri, ucap Darlin kemudian meninggalkan suaminya. Ervan tersenyum memandangi istrinya. Wajah istrinya yang begitu sangat malu-malu saat menatapnya terkesan begitu sangat menggemaskan di matanya. Ervan memakai pakaian yang sudah disiapkan oleh istrinya. Pria itu membentangkan sajadahnya dan juga sajadah untuk istrinya. Darlin keluar di dalam kamar mandi setelah berwudu. Darlin tersenyum ketika melihat sajadah yang sudah dibentangkan oleh suaminya. Darlin mengambil mukena dan memakainya. Darlin berdiri di belakang suaminya ketika ia mengikuti suaminya menjadi imam sholatnya. Darlin tersenyum ketika suaminya membalikkan tubuhnya setelah mereka melakukan zikir dan juga doa. Darlin mengambil tangan suaminya dan mencium tangan pria yang sudah menjadi imamnya tersebut. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya. Pria itu mencium kening istrinya cukup lama dan kemudian mencium bibir istrinya. Mukenanya dibuka dulu, ucapnya bukakan mukena istrinya. Darlin rapikan perlengkapan sholat, ucapnya beranjak dari duduknya. Iya sayang, jawab Ervan yang sedikit tersenyum dan kemudian berdiri. Pria itu membuka peci yang dipakainya. Ervan membuka pakaian dan juga kain sarungnya dan meletakkannya di atas tempat tidur. Ervan duduk di atas tempat tidur dengan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Darlin merapikan perlengkapan sholatnya bersama dengan suaminya. Diletakkannya perlengkapan sholat itu di dalam lemari yang ada dalam kamar hotelnya. Bang, kita di sini berapa hari? Tanya Darlin yang tersenyum memandang wajah suaminya. Adek mau berapa hari? Tanya Ervan. Terserah aja, jawab Darlin. Ini hotel kita yang punya, dek. Kalau adek mau tinggal di sini juga enggak masalah, ucapnya. Darlin tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Enak ya bang kalau punya hotel sendiri, ucapnya kemudian. Ervan menganggukkan kepalanya dan menepuk tempat tidur yang ada di sampingnya agar istrinya duduk di sampingnya. Darlin merangkak naik ke atas dan duduk di samping suaminya. Mama nyuruh pulang ke rumah, ucapnya. Jam berapa? Tanya Darlin. Ya terserah aja, kalau nanti sore juga nggak apa-apa. Soalnya mama minta kita makan malam di rumah, ucapnya. Kalau gitu sore aja, jawab Darlin yang masih ingin berada di dalam kamar bersama dengan suaminya. Ervan menganggukkan kepalanya. Pria itu menarik tali rambut yang melingkar di rambut istrinya hingga rambut istrinya tergerai. Ervan membelai rambut istrinya yang lurus dan juga panjang.
Rambut adik cantik, ucapnya mencium helai rambut istrinya. Iya, rambut Darlene lurus hitam, ucapnya. Ervan mengumpulkan helai rambut istrinya dan kemudian menggenggam di tangannya. Tebal, ucapnya. Iya, jawab Darlene. Ervan menyelipkan rambut istrinya di belakang telinganya. Maafin abang ya dek, ucapnya. Untuk apa? Tanya Darlene. Abang kemarin gak tahu kalau kita bakalan nikah, jadi abang belum tahu ngasih apa untuk adik, ucapnya. Darlene menganggukkan kepalanya. Kenapa kita nikahnya diburu-buruin ya? Ucapnya masih belum puas dengan jawaban suaminya semalam. Mama takut dek kalau nanti abang khilaf, karena adik itu sekretaris abang di kantor. Abang juga ketahuan kalau sering di dalam ruangan bersama dengan adik, makan siang, sarapan pagi, minum kopi, ucapnya menjelaskan. Ervan sedikit tersenyum memandang istrinya. Tapi kan nggak ngapa-ngapain, ucap Darlene dengan sangat polosnya. Iya, kemarin enggak, tapi kalau besok siapa yang tahu, ucapnya tidak bisa menjamin bahwa ia bisa mengendalikan dirinya. Tapi abang belum tahu sifat Darlene seperti apa, ucap Darlene. Saat abang bilang aku terima nikahnya, itu artinya aku terima kamu menjadi istriku. Aku terima kecerewetan kamu. Aku terima kelembutan kamu. Aku terima manja kamu. Aku terima bawel kamu. Aku terima wajah tidak ber-make upmu saat kamu baru bangun tidur. Aku terima bau asam kamu ketika kamu belum mandi. Aku terima rambut acak-acakanmu yang belum sempat disisir. Aku terima semua kekurangan dan kelebihanmu. Jadi tidak hanya kelebihan yang harus abang terima saat adik menjadi istri abang. Abang juga siap terima kekurangan adik, ucap Ervan. Chapter 59. Pengen apa? Ervan tersenyum memandangi istrinya yang sedang duduk di depan meja rias. Ervan perhatikan apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Jangan liatin Darlene terus, ucap Darlene yang menyadari tatapan suaminya. Terus, kalau enggak liatin Darlene, abang liatin siapa? Ucap Ervan yang sengaja menggoda istrinya. Darlene tersenyum dan memutar kepalanya untuk memandang suaminya yang duduk di belakangnya. Ya udah, kalau gitu, abang liatin aja, jawabnya. Darlene kembali sibuk dengan alat make up di tangannya. Darlene mengusap lipstik di bibirnya yang kecil dan juga tipis. Setelah make upnya terasa begitu sangat sempurna, Darlene memasang kacamata yang selalu dipakainya untuk alat bantu penglihatannya. Darlene memakai pasmina yang warnanya senada dengan gaun yang saat ini dipakainya. Udah siap bang, ucapnya beranjak dari duduknya dan memandang suaminya yang merebahkan tubuh di atas tempat tidur. Adek make upnya lama dek, abang sampai ngantuk, ucap Ervan yang sengaja menggoda istrinya. Pria itu baru merebahkan tubuhnya ketika melihat istrinya yang sedang sibuk membentuk hijab yang akan dipakainya. Enggak lama kok, abang aja yang berlebihan, ucap Darlene yang berusaha menarik suaminya. Mana enggak lama, udah 3 jam abang nungguin dek, ucap Ervan. Abang yang serius, paling cuma 30 menit, Darlene mencubit perut suaminya. Ervan tidak ada henti-hentinya tertawa merasa sangat geli ketika tangan halus istrinya mencubit perutnya. Dek, ini cubitan bukannya sakit dek, tapi geli, ucapnya berusaha memegang tangan istrinya. Abang bilang kalau Darlene make upnya lama, ucap Darlene tidak menerima tuduhan yang diberikan oleh suaminya. Bibirnya yang kecil dan warna pink maju ke depan. Ervan menarik istrinya hingga istrinya berada di pelukannya. Pria itu mencium bibir istrinya. Sudah abang cium dek, ucapnya. Darlene memandang suaminya. Kenapa dicium? Tanyanya. Itu tadi bibirnya dipanjangin minta dicium, ucap Ervan yang tersenyum tipis. Darlene enggak minta cium, ucap Darlene marah. Ada yang gak usah malu, kalau mau cium bilang aja, ucap Ervan yang kembali mencium bibirnya. Pria itu begitu sangat menyukai bibir kecil istrinya yang terasa begitu sangat lembut. Ervan melepaskan bibirnya ketika istrinya kesulitan untuk menghirup oksigen. Bang, ini jilbab Darlene udah berantakan lagi, ucap Darlene yang merapikan jilbabnya. Ervan tersenyum.
pria itu tidak menghiraukan istrinya saat ini menatapnya marah. Ervan mengangkat jilbab istrinya ke atas dan mencium leher istrinya. "Bang, Darlene udah selesai," ucap Darlene ketika perasaannya mulai tidak aman. Darlene tahu suaminya menginginkan sesuatu saat ini. "Iya dek, abang tahu," jawab Ervan yang sedikit berbicara. Pria itu sangat sibuk dengan apa yang dikerjakannya. Ervan bahkan tidak menghiraukan kicauan istrinya saat tidak mau menerima dengan apa yang ingin diperbuatnya. Darlene hanya bisa diam dan pasrah ketika bajunya tadi sudah dipakainya dengan rapi, secepat kilat dibuka oleh suaminya tanpa permisi. Hanya hijabnya saat ini masih bertahan di kepalanya. "Abang beneran sudah enggak tahan sayang," ucap Ervan. Dada pria itu terlihat naik turun ketika deru nafasnya berkejaran dengan detak jantungnya. Memandang wajah suaminya, Darlene tidak tega untuk marah. Darlene menggigit bibir bawahnya dan menganggukkan kepalanya. "Tapi Darlene buka jilbabnya dulu," ucap Darlene. Ervan tersenyum dan menunggu istrinya membuka hijabnya. Darlene keluar dari dalam kamar mandi bersama dengan suaminya. Setelah mereka mandi bersama, tubuhnya terasa begitu amat lemas, bahkan kakinya terasa begitu sangat sulit untuk berjalan. Ervan memandang istrinya yang berjalan seperti nenek-nenek yang sedang sakit pinggang. "Abang gendong aja ya dek," ucapnya. Darlene memandang suaminya dan menganggukkan kepalanya. Suaminya kembali melakukan hal tersebut ketika mereka mandi. Darlene tidak mengerti dengan tenaga yang dimilikinya. Suaminya hanya beristirahat sebentar dan kemudian melakukan kembali serangan susulan. Ervan mendaratkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Pria itu melakukannya dengan sangat berhati-hati. Ervan memandang wajah istrinya yang terlihat begitu sangat lelah karena ulahnya. Ervan seperti singa yang tidak ada puasnya. Setelah mereka melakukan di atas tempat tidur, kembali melakukan hal yang sama ketika mereka sedang mandi bersama. Setelah puas melakukan hal tersebut, Ervan merasa kasihan melihat istrinya yang terlihat begitu sangat kelelahan. "Capek ya dek," ucapnya mengusap rambut istrinya yang basah. Darlene menganggukkan kepalanya. "Abang gak pakai cicilan," ucapnya. Ervan sedikit tersenyum dan mencium bibir istrinya. "Besok diulangin lagi dek, abang pakai cicilan aja, 1 hari 5 kali," ucapnya. "Apa?" Darlene berbicara dengan nada suara yang cukup keras. Darlene membuka matanya dengan sangat lebar ketika mendengar ucapan suaminya. Darlene berulang kali menelan air ludahnya yang terasa kering seketika. "Abang diskon jadi 4," ucap Ervan yang kemudian tersenyum ketika melihat ekspresi wajah istrinya. Darlene masih diam memandang suaminya dengan mulut yang terbuka. "Ya udahlah dek, ini sudah mentok paling sedikit 3," ucapnya. Darlene hanya menghempaskan napasnya dengan pasrah, kemudian menganggukkan kepalanya. "Berarti nanti malam 1 kali ya dek," ucapnya. Istrinya langsung mencubit lengannya. Ervan tersenyum dan mencium kening istrinya. "Enggak, malam ini istirahat ajalah," ucapnya. "Iya," jawab Darlene. "Baju yang tadi dipakai lagi?" tanya Ervan yang memandang baju istrinya yang jatuh di lantai dibuatnya. "Udah kusut enggak?" ucap Darlene. Ervan mengembangkan gaun tersebut. "Enggak," jawabnya. "Ya udah, kalau enggak kusut enggak apa-apa," jawab Darlene yang mengambil baju yang diberikan oleh suaminya. Ervan mengambilkan barang-barang yang akan dipakai oleh istrinya. Pria itu juga membantu istrinya untuk berjalan ke meja rias agar bisa sedikit mempercantik wajah istrinya yang saat ini terlihat lelah. "Masih sakit?" tanyanya. "Iya," jawab Darlene. Ervan mengambil sisir yang di tangan istrinya. "Abang yang sisirkan," ucapnya. "Tadi katanya sama mama kita datangnya sore, tapi ini udah mau maghrib," ucap Darlene. "Ya nggak apa-apa sayang, mama juga ngerti, namanya pengantin baru," ucap Ervan dengan sangat santai. Pria itu tersenyum memandang istrinya. "Abang mau pakai baju sebentar ya," ucapnya ketika istrinya sedang mulai merias wajahnya. "Iya," jawab Darlene yang tersenyum. "Kita kapan ke rumah Abi?" tanya Darlene yang memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya.
Abi dan Umi sekarang udah ada di rumah sama Mama dan juga Papa. Kita makan malam di rumah bersama, ucapnya. Deden tersenyum memandang suaminya. Ervan tersenyum memandang istrinya yang duduk di samping kursi kemudinya. Ervan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Pria itu mengemudikan mobil dengan sebelah tangannya, sedangkan tangan satunya memegang tangan istrinya. Nanti kalau sudah sampai di rumah, apa mau abang gendong, ucapnya. Dengan cepat Darlene menggelengkan kepalanya. Jangan, jawabnya. Kenapa nggak mau, tanya Ervan. Darlene nggak mau, nanti semuanya pada tahu, ucapnya. Kesuksesan abang ya dek, ucap Ervan buat wajah istrinya merah. Adek mau apa, tanya Ervan. Apanya, tanya Darlene. Kemarin abang gak sempat nanya untuk mahar apa, jadi mahar mama yang siapkan semua. Adek boleh ngasih tahu abang mau apa, nanti abang kasih, ucapnya. Darlene diam dan tampak berpikir saat mendengar ucapan suaminya. Sekarang belum ada minat, ucapnya. Kalau gitu nanti abang kasih black card aja ya, ucapnya. Apa itu? Tanya Darlene. Kartu sakti mandraguna dek, ucapnya. Kartu sakti mandraguna? Apa hebatnya? Tanya Darlene. Dengan kartu itu, adik bisa membeli apa aja yang adik mau, ucapnya. Pantas aja namanya kartu sakti mandraguna, jawab Darlene. Evan berhenti di depan pagar besar rumahnya. Security penjaga yang bertugas dengan cepat mendorong pagar tersebut. Chapter 60. Mertua yang baik. Rahma, Lina, Bayu dan juga Reza tersenyum ketika memandang anak dan menantu mereka yang baru saja masuk ke rumah. Katanya sore sudah mau kesini. Mama, Papa, Abi dan juga Umi sudah nunggu sejak tadi, ucap Lina ketika anak dan menantunya sudah mendaratkan tubuhnya di sofa. Sejak tadi, Lina ingin menghubungi nomor ponsel putranya, namun Lina membatalkan niatnya ketika suaminya melarangnya. Lina mengakui bahwa apa yang dikatakan oleh suaminya benar, bahwa putranya baru saja menikah dan mereka pernah mengalami hal itu, jadi wajib pengertian. Maaf ma, ucap Darlene yang hanya menundukkan kepalanya. Darlene merasa sangat tidak enak hati ketika datang bersama dengan suaminya terlambat seperti ini. Kita harus maklum, kalau sudah pengantin baru yang buat janji, ucap Reza yang tersenyum memandang putranya. Ervan tidak tahu harus menjawab apa. Seharusnya dia sudah datang sore tadi bersama dengan istrinya, namun karena ulahnya sendiri, sehingga mereka baru bisa datang selepas maghrib. Ya udah kalau gitu kita langsung makan aja, ucap Lina yang tersenyum ketika memandang wajah Darlene yang sudah sangat memerah. Lina sudah tidak tega lagi untuk menggoda menantunya yang masih sangat polos. Ayo San, kita makan, ucap Lina yang memegang tangan Rahma. Iya boleh, jawab Rahma dan Bayu. Sejak tadi mereka hanya tersenyum memandang putri dan juga menantunya. Sekarang kita makan. Ini adalah makan malam untuk hari pertama kita. Kami sudah lama merindukan makan di meja makan bersama dengan menantu dan juga besan kami, ucap Reza yang sudah tidak sabar ingin menikmati makan malam bersama mereka. Iya Pak, aku juga mau makan, ucap Ervan. Darlene hanya sedikit tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Setelah apa yang mereka lakukan, sudah pasti suaminya sekarang merasa perutnya minta diisi. Mereka kemudian berjalan menuju ruang makan. Ervan berjalan memegang tangan istrinya, namun istrinya menarik tangannya dan menggelengkan kepalanya. Kenapa? Tanya Ervan. Jangan pegang-pegang di depan orang bang, Darlene malu, ucapnya. Di sini nggak ada orang lain, yang ada Mama, Papa, Abi dan Umi, ucap Ervan menyebut siapa saja yang ada di rumah tersebut saat ini. Mami, Umi, Abi, Papa, itu orang semua bang, ucap Darlene membesarkan matanya sambil berbisik dengan suaminya. Darlene sangat malu ketika suaminya memegang tangannya di depan umum. Dipegang suami di depan umum, enggak perlu malu, justru harus bangga, ucap Ervan yang tidak melepaskan tangan istrinya. Ervan tersenyum memandang wajah istrinya yang terlihat malu-malu. Darlene duduk di sebelah suaminya.
sedangkan mertuanya berada di depannya. Umi dan abinya berada di sampingnya. Akhirnya, mimpi kami terwujud juga. Kami selalu berdoa agar putra kami cepat memiliki istri. Dan alhamdulillah, sekarang Irfan sudah memiliki istri. Dan selanjutnya tugas Irfan yang mendidik istrinya. Ucap Lina tersenyum memandang putranya. Wajah wanita itu tidak lepas dari senyum di bibirnya. Pancaran kebahagiaan terlihat jelas di wajah cantiknya. Istri itu nggak bisa dipaksa, Ma. Kalau waktunya belum, ya belum. Kalau sudah waktunya, ya sudah. Ucapnya santai. Iya benar, Irfan pasangannya Darlin. Gimana dia harus menunggu dulu istrinya selesai kuliah. Dan bahkan ada lagi orang yang calon anak yang baru lahir. Ucap Bayu. Ternyata aku golongan yang beruntung, Bi. Ucap Irfan. Irfan memotong-motong daging bakar dalam piringnya. Setelah selesai memotong-motong daging bakar tersebut, ia meletakkan potongan daging itu di depan istrinya. Irfan juga memasukkan ikan gurami bakar, ayam goreng, daging rendang ke dalam piring istrinya. Dalam memandang piring makannya yang penuh dengan lauk. Ini banyak kali, ucapnya. Ya sayang, enggak apa-apa, ucap Irfan. Pria itu sedikit berbisik di telinga istrinya. Biar ada tenaga untuk nanti, ucapnya. Wajah Delen merah ketika mendengar ucapan suaminya. Ia hanya diam dan memakan nasinya. Gimana? Sepertinya semalam sukses ya, ucap Lina yang tersenyum memandang menantu yang duduk di depannya. Delen hanya diam sambil mengunyah nasi yang ada dalam mulutnya. Delen masih sangat grogi ketika berhadapan dengan mertuanya. Gimana nggak sukses sih, Ma? Orang dikasih baju gitu, ucap Irfan dengan sangat santainya sambil memasukkan makanan ke mulutnya. Irfan mengusap tubuh istrinya ketika istrinya menyemburkan isi di dalam mulutnya. Makannya pelan-pelan, Dek, ucap Irfan yang tanpa menyadari bahwa istrinya keselak karena mendengar ucapan suami dan juga mertuanya. Minum dulu sayang, ucapnya berikan gelas berisi air mineral ke tangan istrinya. Delen memandang suaminya dengan mata terbuka lebar. Ia kemudian mengambil air putih yang diberikan oleh suaminya dan meneguk air itu hingga habis seperempatnya. Kalau mau nanya-nanya tentang itu, jangan pas lagi makan. Nanti tunggu dulu selesai makan, ucap Reza yang tersenyum. Emangnya ini masalah apa? Tanya Rahma tidak mengerti. Biasa, program calon cucu kita, ucap Dina yang tersenyum lebar. Delen benar-benar merasa sangat malu. Delen bahkan sudah tidak berani mengangkat kepalanya dan hanya menundukkan kepalanya sambil melanjutkan makannya. Bayu sejak tadi duduk menikmati makannya hanya diam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Walaupun sebenarnya Bayu tidak mengerti apa yang sedang dibahas saat ini. San, ada yang mau kami sampaikan, ucap Lina kepada Bayu dan juga Rahma. Dia memanggil Rahma dan Bayu dengan sebutan besan. Iya, Mbak mau ngasih tahu apa? Tanya Rahma setelah mereka makan malam bersama. Begini San, itu rumah besan akan kami renovasi. Jadi besan akan mengungsi dulu. Tinggalnya sampai rumah besan selesai, ucap Lina yang tersenyum memandang besannya. Rahma diam ketika mendengar ucapan besannya tersebut. Begitu juga dengan Bayu. Enggak usah Mbak Lina, Mas Reza, kami enggak enak, ucap Bayu. Jangan gitu Bayu, sekarang kita itu sudah keluarga. Jadi jangan merasa menganggap kami ini orang lain. Kami akan merenovasi rumah itu, sehingga Bayu dan juga Rahma akan tinggal dulu di rumah yang sudah kami siapkan. Insya Allah, rumah yang kami siapkan itu nyaman, ucap Reza. Bayu diam ketika mendengar ucapan besannya. Ia begitu sangat terharu namun juga sangat merasa tidak enak. Tapi saya benar-benar enggak enak Mas, ucap Bayu. Bayu jangan merasa kami ini orang lain. Kita ini sekarang sudah keluarga. Anak kita sudah sama-sama menikah. Jadi, tidak ada lagi seharusnya membuat Bayu merasa tidak nyaman, ucap Lina. Lina hanya memanggil nama dengan Bayu mengingat usia yang jauh lebih tua. Bayu dia memandang istrinya. Saya terserah ajalah mana bagusnya aja, ucap Rahma kemudian. Alhamdulillah, kami senang Bayu juga Rahma mau menerima niat kami. Dan untuk sementara ini kita akan kumpul di sini.
Anak-anak kita baru saja menikah, jadi kita nggak boleh langsung pergi. Jadi kita harus di sini dulu, ucap Lina. Bayu menganggukkan kepalanya saat mendengar apa yang diucapkan oleh Lina. Saya juga akan membuatkan usaha untuk Bayu dan juga Rahma. Jadi nanti Bayu nggak perlu lagi bekerja di perusahaan yang sekarang. Cukup mengelola usaha sendiri saja biar jangan kelelahan, ucap Reza. Bayu hanya diam sambil memejamkan matanya. Air matanya serasa ingin menangis ketika begitu sangat terharu mendapatkan besan yang sangat baik kepadanya. Saya benar-benar enggak enak ini mas, ucapnya. Bayu santai aja, ucap Reza. Terima kasih ya mas, ucapnya. Iya, kami begitu sangat senang bila bisa memastikan Rama dan juga Bayu dalam keadaan yang sangat baik, ucap Lina dengan sangat tulus. Dalil sejak tadi duduk di sebelah suaminya hanya diam ketika mendengar ucapan kedua mertuanya. Bukan hanya dia yang dispesialkan oleh kedua orang tua mertuanya, namun juga kedua orang tuanya. Dalil meremas tangan suaminya ketika air matanya ingin menetes. Pantas saja suaminya bersikap begitu sangat sopan kepada kedua orang tuanya. Ternyata seperti ini sikap mertuanya, pikir Darlin. Berulang kali Darlin memandang wajah suaminya ketika ia merasa begitu sangat bersyukur memiliki suami seperti suaminya dan memiliki mertua sebaik mertuanya.